Shalom, selamat siang, saudara-saudara. Kembali kita bertemu di Well with Christ. Mari saya ajak kita semua untuk boleh bersama-sama untuk menyiapkan diri kita. Sekali lagi, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena di siang hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh berhenti sejenak, menikmati waktu bersama dengan Engkau. Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu bagi kami di siang hari ini? Tolong kami Tuhan untuk boleh melihat sebenarnya apakah kerinduan itu dan kerinduan seperti apa yang Engkau berikan di dalam diri kami dan sejauh mana kami menyadari akan kerinduan terdalam kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan sebuah lagu berisi tentang Ku rindu mengenalmu. Biarlah lewat lagu ini menolong kita untuk bisa melihat apakah kita punya satu kerinduan untuk boleh mengenal Dia. Ku rindu mengenalmu, jiwaku sungguh merindukanmu. Ku mau mengenalmu, mengalami kasihmu, wajahmu yang selalu memandangku. Lebih dalam ku mau kenalmu. Ku rindu mengenalmu. Ku rindu mengenalmu, jiwaku sungguh merindukanmu. Ku mau mengenalmu sampai akhir nafasku. Ku mau mengenal ajaib kuasa-Mu. Ku ingin mengenalmu. Itu kerinduanku. Ku rindu mengenalmu, jiwaku sungguh merindukanmu. Ku mau mengenalmu sampai akhir nafasku. Ku mau mengenal ajaib kuasa-Mu. Ku ingin mengenalmu. Yeah. Itu kerinduanku. Kerinduanku untuk mengenalmu. Yeah. Ku rindu mengenalmu. Yeah. Ku rindu mengenalmu. Ya, saudara, ketika kita berbicara mengenai kerinduan, tadi kita melihat bahwa di dalam lagu yang ada kita merindukan mengenal Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Di dalam terjemahan baru yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia.
Kemudian dikatakan bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kerinduan, kerinduan itu ada di mana? Kerinduan itu terletak di dalam hati manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat satu energi yang begitu kuat menghantui sehingga mendorong manusia untuk melakukan satu pencarian akan sesuatu. Dan energi yang begitu kuat yang ada di dalam diri manusia itu seringkali membuat kita menjadi frustasi. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan hal yang kita cari, baik hal itu yang kita tidak pernah temukan sebelumnya, atau hal yang pernah kita dapat tapi kemudian hilang, hal yang ini yang hilang inilah juga yang sering membuat kita jadi bernostalgia. Karena itu energi yang ada di dalam diri kita itu bisa sangat menarik perhatian kita dan di saat yang bersamaan bisa menakutkan. Energi yang besar ini seringkali disebut sebagai kerinduan. Saudara, manusia yang mengalami kegelisahan karena kehausan dan kelaparannya yang tidak terpuaskan karena kerinduan ini, maka akan bisa menjadi berbahaya ketika dia lepas kendali. Apakah saudara pernah mengalami kondisi seperti ini? Sangat merindukan sesuatu, tapi saudara tidak bisa mendapat. Atau saudara sangat merindukannya karena saudara sudah pernah dapat, tapi kemudian itu sekarang tidak ada lagi. Kerinduan seperti ini, ya begitu besar di dalam diri itu tidak hanya bisa berputar di dalam pikiran kita, kita pikirkan, kita mau ini, tapi juga bisa menggerogoti hati dan juga terasa bisa menyiksa di badan kita. Seorang penulis novel Amerika yang bernama Anne Lamott di dalam bukunya Traveling Mercy menjelaskan pergumulannya dengan kerinduannya yang membara. Bertahun-tahun dia hidup penuh dengan ketidakpuasan. Bertahun-tahun dia bukan hanya tidak puas dengan hidupnya, tetapi juga dengan dirinya. Dan kegelisahan yang muncul karena kerinduan yang tidak terpuaskan itu mendorongnya untuk ke dalam kecanduan alkohol, obat terlarang, juga berganti pasangan atau relasi. Di saat yang bersamaan, ketika kerinduan yang begitu dalam yang menggerogoti dia, mendorong dia ke arah yang negatif, tapi di saat yang bersamaan di tempat terdalam dirinya, perjalanan rohani pun dimulai. Dia mengalami satu proses. Sehingga pada saat itu Ang bukan hanya menjadi percaya kepada Tuhan, tapi juga menemukan imannya sebagai tempat untuk memfokuskan kerinduannya. Sehingga dia setelah melalui proses bersama dengan Tuhan, di situ komitmen kasihnya pada proses dan orang-orang di keseharian hidupnya menjadi semakin bertambah. Kerinduan yang awalnya menggerogoti dia, mendorong dia ke arah alkohol, ke arah obat terlarang, sekarang beralih kepada komitmennya kepada orang-orang dan proses yang ada di dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, kita sulit mempercayai bahwa kerinduan itu merupakan kunci dari spiritualitas kita. Karena apa? Karena kerinduan terasa berbahaya. Karena kerinduan itu seperti menjadi satu pintu ke dunia yang lain, dunia di luar diri kita. Tapi lewat pintu ini sebenarnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan orang lain, dan kita juga bisa menemukan tantangan untuk bisa mengubah diri kita. Kerinduan ketika memiliki sisi gelap, waktu difokuskan kepada sisi gelapnya, maka bisa berujung kepada jalan yang destruktif. Kita akan melihat berapa kerinduan yang muncul di dalam diri manusia. Yang pertama, keinginan seksual. Mungkin bagi kita, keinginan seksual merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang tidak kudus. Tapi sebenarnya keinginan seksual merupakan salah satu karunia besar bagi manusia ketika dilakukan di dalam posisi yang tepat
di dalam hubungan relasi suami istri. Kemudian dikatakan keinginan wujud kerinduan itu ada apa lagi? Keinginan materi yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar manusia seperti makanan, tempat perlindungan, pakaian dan juga rasa aman. Jadi bagi kita sebenarnya orang Kristen, orang percaya is okay untuk bisa merindukan dan menginginkan. Kenapa? Karena kalau tanpa keinginan, tanpa kerinduan, kita tidak akan pernah mau bangun di pagi hari. Kita tidak akan keluar dari pintu kamar kita tidak akan pernah membaca buku atau bahkan belajar sesuatu hal yang baru. Tanpa keinginan, tanpa kerinduan, berarti tidak ada kehidupan, pertumbuhan, dan perubahan. Keinginan membuat dua orang menciptakan orang ketiga. Artinya, dari dua eh, orang yang memiliki kerinduan untuk berkeluarga akan menciptakan anak. Seperti itu. Keinginan juga merupakan energi, energi yang kreatif, dan kemudian energi dari kehidupan itu sendiri. Ini merupakan kutipan dari Margaret di dalam bukunya Wise Choice. Di dalam Alkitab, kita juga bisa melihat Tuhan bertanya kepada seorang yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun di tepi kota kolam Bethesda. Seperti berapa minggu yang lalu, dikatakan Tuhan bertanya kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Artinya apa? Tuhan bertanya, apa sih yang menjadi kerinduanmu? 38 tahun engkau sudah ada di dalam kondisi seperti sekarang ini. Apakah saat ini engkau masih merindukan kesembuhan? Kalau awal-awal seorang tidak bisa berjalan, mungkin kerinduan itu begitu besar. Tapi setelah sekian puluh tahun, masihkah dia punya kerinduan untuk menjadi sembuh? Saudara, mari kita belajar untuk mengenali dan menamai kerinduan hati kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengenali dan menamai kerinduan hati kita, merupakan cara kunci untuk Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita akan melihat, perhatikan kerinduan terdalam kita apa. C.S. Lewis berkata demikian, semua keinginan manusia menuju pada objek yang paling ultimate dan benar dari semua kerinduan, yaitu Allah. Perhatikanlah kerinduanmu, karena hal itu dapat membuatmu kepada Allah. Artinya dia mau ngomong apa? Semua kerinduan kita, entah kerinduan akan relasi dengan pasangan, dengan orang lain, kerinduan akan pekerjaan, akan makanan, akan rasa aman yang lain. Semuanya itu berujung bisa membawa kita kepada Allah. Bahkan lebih drastis lagi, seorang yang bernama G.K. Chesterton berkata, setiap pria yang mengetuk pintu rumah pelacuran sebetulnya sedang mencari Allah. Setiap pria yang mengetuk pintu rumah pelacuran sebenarnya sedang mencari Allah. Kenapa? Karena dia mencari ada relasi kasih, dia mencari kepuasan, dan sebenarnya itu berujung kepada kerinduan untuk dipuaskan oleh Tuhan, kerinduan untuk boleh mengalami dicintai dan mencintai Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk merindukan, untuk selalu merasa lapar akan sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan, untuk selalu kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa kita temukan, untuk selalu kecewa dengan apa yang akan kita terima, untuk selalu memiliki kekosongan yang tidak dapat dipuaskan, yang tidak dapat diisi oleh apapun, untuk mengalami kegelisahan yang tidak dapat dijinakkan, yang tidak dapat ditenangkan oleh penemuan apapun di dalam dunia ini. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus dari Hippo, dia berkata, Tuhan, Engkau sudah membuat diri kami untukmu saja.
Karena itu hati kami selalu gelisah sampai kami menemukan tempat peristirahatannya di dalam Engkau. Tuhan, Engkau sudah membuat diri kami untukmu saja. Karena itu hati kami akan selalu gelisah sampai kami menemukan tempat peristirahatannya di dalam Engkau. Jadi saudara, ketika kita punya kerinduan dan kerinduan itu membawa kita kepada hal-hal di dalam duniawi yang biasanya kita akan berpikir harus ditolak, dibuang jauh-jauh dan hanya merindukan Tuhan. Saat ini mari kita belajar untuk menerima bahwa kerinduan itu benar ada di dalam diri kita. Dan kerinduan yang muncul tidak bisa dengan begitu saja dibuang, tapi kerinduan yang ada, mari kita telusuri lebih dalam. Sebenarnya apakah yang menjadi akar dasar kerinduan kita? Dan bisakah itu kita bawa dibawa kepada Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang merindukan kita. Seperti di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, lalu bangkitlah ia, anak bungsu, dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan, menemui dia, lalu melangkul dan mencium dia. Ketika kita melihat kisah anak yang hilang, bagaimana sang bapa, sang ayah, sebelum anaknya berlari mendapatkan dia, sang ayah sudah melihat dia berlari, menemui, merangkul, mencium. Artinya apa? Ada kerinduan yang begitu besar dari sang ayah kepada sang anak. Hal yang sama terhadap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan merindukan kita. Dia sedang berlari. Dia ada di hadapan kita. Apakah kita merindukan dia? Mari sejenak kita akan merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Jikalau selama ini kita menganggap sebagai orang Kristen, kita tidak boleh punya kerinduan. Karena kerinduan akan membawa kita menjadi berdosa. Tapi mari saat ini kita akan mencoba mengubah pola berpikir kita untuk menerima benar kerinduan yang ada adalah berasal dari Tuhan. Tapi kerinduan yang ada ketika eh, hanya dicari di dalam dunia ini, ketika tidak menjadi satu jalan kepada Allah, maka benar kerinduan itu akan membawa kita kepada dosa. Tapi ketika kerinduan yang ada akan dunia ini bisa kita telusuri lebih dalam bersama dengan Tuhan, itu akan membawa kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama untuk melihat, meminta kepada Tuhan menolong kita saat ini di dalam percakapan dengan diri sendiri. Mari kita tanyakan kepada pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan yang menjadi kerinduan kita? Apa yang kita rasakan tentang kerinduan kita? Dan kemudian kerinduan seperti apakah yang muncul di dalam tubuh fisik kita? Dan mari bawa itu kepada Tuhan. Dan kemudian telusuri. Perlahan-lahan telusuri bersama dengan Tuhan. Apakah kerinduan ini akan berujung kepada Dia?
menjadi kerinduanmu di dalam momen masa Prapaskah ini? Minggu depan kita akan memperingati bersama Jumat Agung, mengingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita juga akan merayakan Hari Paskah, hari kemerdekaan kita dari dosa, dari belenggu-belenggu dosa. Apa yang menjadi kerinduanmu di dalam momen ini yang engkau ingin beritahu kepada Tuhan, yang engkau ingin minta kepada Dia? Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh merindukan Engkau, untuk melihat akan kerinduan kami. Mari tolong kami di dalam perjalanan beberapa hari ini dan juga untuk sampai ke depan, untuk kami boleh terus melihat apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan seperti apa cara kami untuk boleh berproses dengan kerinduan-kerinduan yang ada di dalam diri kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.